Saat itu dia datang bersama istrinya dengan mobil yang dia punya. Yang warung makan itu tidak jauh dari jalan raya. Anaknya itu keluar, dia mengejar sebuah layang-layang yang membuat anaknya itu tanpa sadar dia sampai tertabrak mobil yang lewat. Kematian Arya baru beberapa bulan, dilanjutkan dengan meninggalnya anak sang majikan yaitu Pak Bos. Ini semakin menguatkan apakah kata maaf dari Pak Bos untuk Arya sekaligus Arya itu lepas dari tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang pesugihan dari warung makan. Kisah ini datang dari salah satu pelanggan yang menceritakan bagaimana warung makan tersebut ternyata sering menggunakan alat-alat sesaji yang di dalam ceritanya itu banyak sekali orang-orang yang meninggal di warung makan tersebut. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke hikmah misteri. Satu hal yang tak wajar dialami oleh keluarga, sebut saja di sini namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu itu menceritakan kisah tentang warung makan yang menjadi langganannya. Dalam perihal soal makanan atau keluarga dari Pak Wisnu, memang dia itu sedikit banyaknya itu mencari masakan-masakan yang terbilang lebih enak lah. Itu manusiawi. Tapi di dalam ceritanya Pak Wisnu ini tentang warung makan yang diceritakan, kalau warung makan itu memang kerap sekali, bukan setiap bulan, tapi setiap minggu itu sering menaruh sesuatu yang bersifat kayak memberikan sesaji. Yang pernah dilihat itu ada di bagian gerobaknya antara nasi dan kembang-kembangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilihat oleh Pak Wisnu itu di antara bagian, mungkin area belakang yang tanpa sengaja. Waktu itu Pak Wisnu bersama anaknya untuk mampir ke salah satu toilet yang ternyata di situ ada sebuah kamar. Yang kamar itu tidak tertutup, tapi di dalamnya itu seperti kayak banyak barang-barang sesaji. Nah, waktu itu sama sekali tidak terpikir kalau di balik kesuksesan warung makan itu ada kaitannya dengan pesugihan. Cuman dari beberapa tahun, mungkin dalam kurun waktu 4 tahun, Pak Wisnu yang tidak jauh tempat tinggal dari rumah makan tersebut, ini kerap sekali ada beberapa karyawan yang sering mengalami mungkin seperti kayak gangguan jiwa, gangguan mental yang sampai akhirnya itu meninggal. Yang pertama dilihat oleh Pak Wisnu atau diceritakan Pak Wisnu ini tentang orang yang awalnya itu menjadi seorang karyawan, terus dia itu kena gangguan mental, seperti kayak gila gitulah. Tapi dari keturunan atau dari mungkin gen dari orang tersebut, yang karyawan itu tidak lain adalah tetangga dari Pak Wisnu sendiri. Itu pertama kalinya menelisik lebih jauh dari mana asal mula kegilaan tersebut. Waktu itu sering hal yang dialami oleh salah satu karyawan, sebut saja di sini namanya Arya. Nah, Arya itu yang diceritakan oleh Pak Wisnu, dia itu kerja mungkin kurang lebihnya itu waktu warung makan itu buka itu hampir 1 tahun lebih. Dalam 1 tahun warung makan itu buka, Arya itu mengalami satu hal yang di luar nalar. Dia tuh sering melamun, sering bengong sendiri, sering ngomong sendiri, sampai keluarganya pun bingung. Kamu kenapa, nak? Sampai satu hal yang dialami oleh Arya, dia mengalami kegilaan karena setiap malam yang diceritakan oleh orang tuanya ke Pak Wisnu kalau Arya itu sering mengalami ketakutan sendiri. Dan ketakutan itu juga tak lepas dari menyebut nama sang majikan, yaitu pemilik warung makan. Nah, waktu itu orang tuanya sempat menanyakan perihal masalah anaknya dengan majikannya. Apakah anakku punya salah? Karena waktu itu orang tuanya sempat bertanya sama si pemilik warung makan tersebut, apakah ada sangkut paut hutang piutang atau mungkin ada salah atau gimana. Tapi jawaban dari si pemilik warung makan tersebut,
itu tidak menjelaskan kaitan antara Arya di rumah makan, sama sekali tidak ada. Dan itu memang karena Arya sendiri yang dijelaskan lewat orang tuanya ke Pak Wisnu kalau Arya itu memang menginginkan sesuatu. Keinginan yang berlebihan yang tidak sesuai kemampuan yang membuat gangguan mental dari si Arya itu akhirnya menjadi gila. Tapi kenapa ada kaitannya dengan sang majikan? Padahal sang majikan sendiri mengungkapkan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan apapun di rumah makan. Sampai akhirnya Arya pun harus keluar. Ya karena tidak mungkin orang yang gila kerja di rumah makan. Sampai teman-temannya itu pernah menceritakan saat menjenguk Arya, kalau Arya itu tanpa sengaja yang menyingkirkan sesuatu yang bersifat sesaji yang diceritakan Pak Wisnu di awal. Sesaji itu yang diceritakan temannya, kalau ada di bawah gerobak yang berupa nasi putih, terus ada kembangnya, itu sempat disingkirkan oleh Arya itu sampai beberapa kali. Karena waktu itu dari beberapa pelanggan itu sempat ada yang protes sama si Arya tersebut. Karena Arya itu sebagai, ya maaf, dia itu sebagai pelayan. Ya pelayan itu ya dia mendapatkan komplainan dari beberapa orang, "Mas kalau jualan kenapa harus pakai kayak gitu? Nanti dikiranya penglaris loh." Nah sedangkan Arya waktu itu sebagai pelayan ya dia sebenarnya tidak mau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan sesaji atau apa itu dari sang majikan. Tapi dengan lancangnya Arya, tanpa seizin bosnya, seizin majikannya, sesaji itu mungkin ya sudah hampir puluhan kali disingkirkan oleh Arya. Dan ini mungkin yang dikaitkan antara sesaji itu dengan kegilaannya si Arya. Sampai mungkin puluhan kali itu dalam kurun waktu mungkin hampir 4 bulanan. 4 bulan itu setiap kali sesaji itu ada di bawah gerobak rumah makan, itu selalu disingkirkan oleh Arya. Walaupun bosnya ya memang tidak pernah ngomong atau tidak pernah istilahnya ya menegur. Tapi dari beberapa kesaksian teman-temannya ini, kalau mungkin bisa jadi keterkaitan antara sesaji yang disingkirkan Arya. Mengetahui hal tersebut, orang tuanya yang sewaktu teman-temannya menjenguk Arya menceritakan hal tersebut. Orang tuanya itu datang ke Pak Wisnu meminta ya untuk diantar ke orang pintar. Dari penjelasan praktis atau orang pintar yang didatangi Pak Wisnu bersama orang tuanya Arya, kalau kegilaan atau mental yang menyebabkan Arya itu sampai gila itu memang tidak jauh dari sesaji yang selalu disingkirkan oleh Arya. Waktu itu orang tuanya sempat nanya, "Mbah, terus gimana Mbah dengan anak saya? Apakah anak saya bisa sembuh Mbah? Karena sudah ya salah karena sesaji itu." Dan sang praktisi pun menjelaskan ke orang tuanya Arya, sebaiknya Arya meminta maaf sama majikannya atau pak bosnya. Tapi waktu itu kan Arya sedang gila. Bagaimana dengan sadarnya dia bisa minta maaf? Orang gila mungkin kan bisa maaf? Tidak mungkin. Nah waktu itu sang praktisi itu sempat dipanggil ya setidaknya untuk meringankan atau gangguan jiwa yang dialami oleh Arya. Tapi semuanya sudah terlambat karena Arya yang sepengetahuan Pak Wisnu, dia tidak sempat meminta maaf sama majikannya yang mungkin dari situlah Arya mengalami kejadian dia gila, dia pun harus meninggal dunia. Itu yang pertama. Tapi beberapa waktu setelahnya sempat beredar juga kabar bahwa sesaji yang digunakan oleh sang majikan pemilik rumah makan tersebut, rumah makan itu memang tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan sesaji. Nah waktu itu Pak Wisnu yang tetangganya tak lain adalah Arya yang sudah meninggal itu sempat juga bilang sama sang majikan, itu majikannya Arya, ini sebut saja namanya Pak Bos biar gampang. "Pak Bos, saya minta maaf. Ada apa Pak Wisnu? Kok tiba-tiba sampean minta maaf?" "Enggak, ini soal Arya yang kemarin baru beberapa bulan meninggal." "Ada apa dengan Arya? Dia kan sudah keluar. Lagian juga dia sudah meninggal. Ada apa?" Ungkap bosnya ke Pak Wisnu. Dan Pak Wisnu pun menjelaskan, "Pak Bos, saya kesini mau minta maaf. Kalau Arya yang mungkin sudah menyalahgunakan wewenangnya dia sama jenengan Pak Bos. Jadi saya mohon maafkanlah si Arya yang sudah pernah ya secara tidak langsung walaupun tidak ditegur sama sampean Pak Bos, dia sudah pernah menyingkirkan sesaji yang ada di bawah gerobak itu." "Oh soal itu," kata Pak Bos. Nah Pak Bos itu pun menjelaskan, itu salahnya dia. "Memang saya tidak pernah negur Pak Wisnu.
Siapapun silahkan. Tapi kalau memang mau ambil risikonya silahkan. Toh saya maksudnya ngasih kayak gitu kan itu untuk leluhur saya. Nah mungkin leluhur saya udah terima atau gimana, itu urusannya dia. Iya Pak, saya minta maaf atas apa yang sudah pernah dilakukan Arya. Ya sudah, saya maafkan, kata Pak Bosnya. Tapi memang semuanya sudah terlambat Pak, itu bukan kesalahan saya. Iya, kata Pak Wisnu. Tapi dibalik kata maaf dari Pak Bos, tidak berselang lama, baru 1 bulan ada sebuah kejadian yang mungkin di luar dugaan dari Pak Bosnya sendiri, yaitu anaknya. Saat itu anaknya yang masih berusia sekitar 12 tahun, masih SD. Saat itu dia datang bersama istrinya dengan mobil yang dia punya, yang warung makan itu tidak jauh dari jalan raya. Anaknya itu keluar, dia mengejar sebuah layang-layang yang membuat anaknya itu tanpa sadar dia sampai tertabrak mobil yang lewat. Kematian Arya baru beberapa bulan, dilanjutkan dengan meninggalnya anak sang majikan yaitu Pak Bos. Ini semakin menguatkan apakah kata maaf dari Pak Bos untuk Arya sekaligus Arya itu lepas dari tumbal, terus menumbalkan sebagai gantinya yaitu anaknya Pak Bos sendiri. Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi sebagian besar, bukan hanya Pak Wisnu, sampai Pak Wisnu dan orang tuanya Arya kembali datang ke beberapa praktisi, bukan cuma satu. Dari sang dukun yang pertama, dari orang pintar yang kedua, sampai ke seorang kiai pun dipertanyakan tentang kematian Arya dan kematian anak sang majikan, yaitu anaknya Pak Bos. Dari beberapa penjelasan beberapa orang pintar itu ada satu kesimpulan. Kalau Arya yang meninggal karena ditumbalkan, wallahu a'lam bishawab, dia yang dimaafkan oleh sang majikan yang pelaku pesugihan itu sendiri. Dia terlepas dari belenggunya, dari belenggu pesugihan, tapi perewangan itu tetap meminta tumbal. Dan tumbal itu tak lain adalah anak dari sang majikan pemilik rumah makan itu sendiri. Jadi antara Arya dan anaknya Pak Bos itu seperti ada keterkaitan, dia lepas, dia ganti. Dan itu terus menerus. Tapi selang 1 tahun memang semenjak anaknya Pak Bos itu meninggal, tidak ada kejadian apapun. Tapi perilaku dari Pak Bosnya tidak lepas dari ritual-ritual sesaji. Sampai Pak Wisnu secara langsung, dia yang sengaja alasannya ke toilet, tapi dia ingin mengetahui apa benar di kamar itu yang ada di belakang warung makan Pak Bos, yang sekaligus juga ada semacam tempat tinggal yang lain untuk para karyawannya. Kamar itu memang tidak boleh dijamah oleh siapapun. Nah saat itu beberapa karyawan yang mungkin pendatang, bukan orang situ, mereka harus istirahat di situ, di belakang warung. Warung makannya tidak digunakan istirahat, tapi ada tempat khusus untuk mereka istirahat. Nah Pak Wisnu mengenal salah satu karyawan yang tak lain adalah ya kokinya atau mungkin tukang cuci piringnya atau pelayannya lah, salah satu pekerja. Sebut saja di sini namanya Bu Ipah. Lewat Bu Ipah itulah Pak Wisnu memang sering sekali ia mencoba mencari tahu informasi apakah kamar itu Pak Bosnya sering masuk di waktu-waktu tertentu. Dijelaskan oleh Bu Ipah kalau memang benar bosnya itu masuk setiap Jumat sore dan keluarnya itu sampai pagi hari antara malam Sabtu. Dan itu pun tidak setiap hari, hanya sebulan sekali, entah malam Sabtu apa saya kurang tahu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Ipah ini, beberapa warga termasuk Pak Wisnu ingin mengetahui apakah benar kalau si pemilik warung makan ini bersekutu dengan iblis yang tak lain melakukan ritual-ritual aneh atau ritual sesat. Pak Wisnu bersama para warga saat mungkin malam Sabtunya, mungkin malam 1 Kliwon, memang sudah direncanakan oleh Pak Wisnu dan beberapa orang termasuk orang tuanya Arya. Mereka sengaja yang alasannya ya ingin mengundang orang-orang yang tak lain adalah pekerja dari Pak Bos tersebut. Sekitar habis maghrib, rencana dari Pak Wisnu untuk lingkungan sekitar diadakan syukuran, tapi melibatkan para pekerjanya si Pak Bos.
Dari para pekerja itu diundang termasuk Bu Ipah, ya diminta untuk memasak di tempat syukuran yang tak lain adalah rumah Pak Wisnu sendiri. Dengan kesempatan itulah saat pas malam Sabtu syukuran, Pak bosnya memang datang dan dia sempat melarang pekerjanya untuk ikut syukuran. Ada apa ini Pak Wisnu? Kok sampean ngundang karyawan saya? Kata Pak bosnya. Ya sebagai tetangga Pak bos, ya saya kan ingin mengundang mereka. Memang benar apa yang dikatakan Bu Ipah, malam Sabtu itu Pak bosnya datang. Dan dia memang menuju ke arah kamar tersebut. Tapi melihat Pak Wisnu dan orang tuanya Arya yang mengundang para pekerjanya untuk ikut syukuran, Pak bos ini tidak sempat masuk terlebih dahulu. Tidak dilihat oleh Pak Wisnu. Tapi kedatangannya Pak bos ini sudah menjadi jawaban dari Pak Wisnu dan orang tuanya Arya apa yang dikatakan Bu Ipah kalau Jumat sore Pak bos itu akan ritual. Nah, saat mereka semua akhirnya diizinkan oleh Pak bos, termasuk Pak Wisnu juga meminta Pak bos kalau Pak bos mau ikut mendoakan keselamatan saya, ya monggo Pak. Toh saya tidak mengundang karyawan-karyawannya jenengan. Kata Pak Wisnu termasuk orang tuanya Arya. Dan setelah Pak bos ini mengizinkan seluruh pekerja atau karyawannya itu ikut selamatan, yang diadakan itu sekitar habis sholat isya. Karena kedatangan Pak Wisnu itu memang habis maghrib. Itu sengaja untuk mengetahui apakah benar Pak bos itu datang. Ya karena sudah datang, para pekerja itu diminta untuk ikut syukuran nanti setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu Pak Wisnu bersama para warga sekitar, orang tuanya Arya termasuk para pekerja secara tidak langsung menggunjing si Pak bos yang pemilik rumah makan di seberang jalan raya. Nah waktu itu di situ kan ada yang namanya karyawan-karyawannya si bos tersebut. Salah satunya Bu Ipah yang diminta untuk sebagai juru masak di belakang. Lewat Bu Ipah itu memang informasi itu sangat banyak siapa sebenarnya Pak bosnya. Dia itu seorang pendatang, bukan asli dari situ, yang juga punya silsilah keluarga yang tidak nentu. Nah Bu Ipah itu termasuk orang yang paling lama ikut sama Pak bos. Karena warung makan Pak bos ini ternyata bukan cuma satu cabang atau dua cabang. Sudah banyak puluhan cabang yang dimiliki oleh Pak bos tersebut. Sehingga kekayaannya mungkin yang diceritakan Bu Ipah itu luar biasa. Dia itu dari wilayah Jawa Timur. Ya sedikit informasi, tapi mohon maaf itu siapa saya tidak berani menjelaskan. Nah dari Bu Ipah itu, tidak mungkin warung makan di jalan raya itu bisa berkembang begitu pesat dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Semenjak meninggalnya Arya dan anaknya Pak bos itu 2 tahun atau 3 tahunnya itu memang tidak tumbal. Tapi bisa jadi tumbal itu dari warung makan cabang-cabang yang lainnya. Karena ya mungkin cara dari si pelaku pesugihan itu sendiri agar tidak terlalu nampak cara mendapatkan pesugihannya. Setelah 4 tahun yang diceritakan oleh Pak Wisnu semenjak didapatkan informasi lewat Bu Ipah, kalau ritual-ritual itu sudah tidak menumbalkan siapapun dirasa aman. Tapi pas 4 tahunnya semenjak anak dari Pak bos itu meninggal, ada sebuah kejadian yang tak lain adalah temannya Bu Ipah sendiri. Seorang perempuan yang bekerja atau sebagai karyawannya Pak bos itu saat dia pulang kampung, tapi dia tidak muncul lagi sampai Pak Wisnu yang memang netap lah yang sebagai pelanggan di rumah makan tersebut itu sempat menanyakan dan cerita dari Bu Ipah dan pekerja yang lain kalau wanita atau sosok perempuan yang sering melayani Pak Wisnu termasuk para pelanggan yang lain itu tidak nampak, dan kabar yang didengar oleh Pak Wisnu kalau perempuan itu sudah meninggal dunia. Ini kan kabar yang tidak enak bagi Pak Wisnu. Dia hanya berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa? Ternyata di balik meninggalnya itu ada hal yang sangkut pautnya hutang piutang dengan Pak bos. Dan sangkut hutang piutang itulah yang Pak bos itu memang tidak pernah menagih, dan itu hutang itu memang sudah hampir 2 tahun lamanya. Dan hutangnya tidak sedikit. Dari gaji si wanita itu pun tidak pernah dipotong. Tapi dibalik gaji yang penuh, sementara orang itu tidak sedikit pun niat ada ngangsur sama Pak bos, seperti membiarkan, ya ujung-ujungnya kayak gitu. Dibiarkan tapi uang itu akhirnya membuat dia harus meninggal dunia. Itu yang terjadi sama salah satu temennya Bu Ipah. Sampai akhirnya semuanya berusaha untuk mengetahui siapa sebenarnya Pak bos itu.
rumah makan yang didirikan oleh Pak Bos itu untuk tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi karyawan-karyawannya itu sudah banyak karyawan dari warga sekitar atau tetangga sekitar Pak Wisnu. Nah, Pak Wisnu tidak mau ada hal-hal yang berkaitan dengan tumbal nyawa. Di situ Pak Wisnu dan beberapa orang-orang pintar lainnya itu sempat bilang sama Pak Bos, si pemilik rumah makan itu, kamu boleh dirikan rumah makan ini berapapun lamanya silahkan, tapi satu hal, jangan pernah usik dan ganggu warga sekitar. Silahkan, itu hakmu. Karena mereka, yaitu Pak Wisnu dan beberapa warga lainnya, sudah tahu kalau apa yang dilakukan oleh Pak Bosnya tak lain adalah pesugihan. Tapi teguran atau ancaman dari warga yang tak lain adalah Pak Wisnu ini tidak dihiraukan oleh Pak Bos. Sampai satu waktu, mungkin semenjak kematian temannya Bu Ipah, ada salah satu warga sekitar Pak Wisnu yang meninggal juga. Dulunya itu Arya. Sekarang ada lagi sebagai orang yang menggantikan sosok wanita yang sebagai pekerjanya di rumah makan Pak Bos. Baru sekitar setengah tahun dia kerja. Teguran itu sekitar mungkin baru 4 bulan. Tapi hal itu dibuktikan oleh si pemilik warung makan dengan entah caranya dia, entah jalannya dia itu memang menumbalkan warga sekitarnya Pak Wisnu yang bekerja di rumah makan. Dan caranya itu tidak jauh dari apa yang pernah dilakukan sama sosok perempuan yang tak lain adalah temannya Bu Ipah. Dia punya hutang sama Pak Bos. Dia itu memang sangat butuh untuk mencukupi kebutuhannya dia, untuk acara pernikahan anaknya, untuk ini itu dan sebagainya. Dan hutang itu totalnya mungkin sekitar hampir 30 jutaan. Nah, selogikanya sebagai seorang karyawan, hutang 30 juta, berapa tahun untuk bisa melunasinya? Nah, waktu itu dari cerita keluarga si korban, si perempuan, kalau dia punya hutang 30 juta sama Pak Bos, itu baru kerja sekitar mungkin 3 bulan. Baru kerja 3 bulan, itu sudah hutang sampai 30 juta dan si bosnya itu memberikan begitu saja. Tapi jaminannya, nah ini yang menjadi pertanyaannya Pak Wisnu sampai beberapa warga menyimpulkan, jaminan itu kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan hutang itu, kamu tidak bakal selamat. Itu ancaman. Dan terbukti setelah resepsi yang diadakan karyawan itu tidak mengembalikan. Dan itu memang diceritakan dari keluarganya. Sebenarnya itu salah dari si orang itu, dia pinjam, dia tidak tanggung jawab. Dan mungkin kemarahan dari Pak Bos karena sudah dibantu kok malah menyepelekan. Hasilnya sebenarnya kan setidaknya bisa diangsur, tapi memang tidak. Dan itu 2 bulan setelahnya orang itu meninggal. Tapi sebelum meninggal memang tidak lepas dari yang namanya teror, mungkin pesugihannya atau sebagainya. Cuman keluarga ini tidak tahu kalau 3 hari sebelum meninggal dia itu sudah diincar. Keluarganya tidak tahu. Dan semenjak kejadian itu, Pak Wisnu dan beberapa warga yang sudah menegur Pak Bos, dan Pak Bos pun bilang secara terang-terangan, saya memang tidak suka dengan orang yang pinjam yang tidak pernah tanggung jawab. Itu bukan salah saya. Saya sudah bilang sama dia, saya kasih waktu. Setelah pernikahan tentunya dia punya uang, tapi dia tidak mengembalikan. Dan saya sudah berkali-kali mengingatkan sama orang itu, sama tetangganya sampean, tapi dia tidak mau mendengarkan. Ya sudah, saya tidak punya harapan lagi. Dia gajinya seberapa untuk bisa melunasi ke saya? Puluhan tahun Pak, kata Pak Bos. Tapi Pak Wisnu dan para warga dengan tegas, kalau Bapak ini sudah diingatkan tapi masih juga mencelakai warga kita, sebaiknya rumah makan ini tutup sebelum masa seluruh orang-orang sekitar ini meluluh lantakan warung makan Bapak. Memang tidak ada bukti, tapi Bapak perlu tahu yang namanya masa itu kayak gimana. Nah Pak Bos, yang waktu itu memang dia sudah sebagai pelaku pesugihan orang kaya ini tidak mau ambil risiko. Dia seminggu setelahnya, para karyawan itu dipulangkan, seperti diberhentikan. Dan kabar yang didengar salah satu karyawan yang tetangganya Pak Wisnu, kalau memang Pak Bos itu mau pindah dan membiarkan rumah makan itu terbengkalai. Tapi ternyata seminggu sebelumnya itu karyawan dipulangkan, rumah makan itu dijual. Dan rumah makan itu pun digunakan oleh
ia pemilik yang baru, tapi tidak menggunakan pesugihan. Dan semenjak saat itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang ditumbalkan di rumah makan tersebut. Dan dari cerita Pak Wisnu ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga menghibur semua para pecinta cerita horor, cerita misteri ataupun cerita pesugihan. Saya Pak Ade, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.